Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd, puji syukur pada sore hari ini kita dapat bermuajah kembali bertatap muka dalam rangka untuk ilmu bahasa Arab dengan metode mengaji. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah sampai di tamyiz. Kita sudah selesaikan di tamyiz, kemudian kita masuk bab baru, bab yang ke-10, yaitu al-munada. Halaman 32. Kita baca dulu di sini al-babul asyir, bab yang ke-10, yaitu al-munada. Munada. Jadi munada itu panggilan untuk memanggil. Huruf-huruf, ada huruf-hurufnya. Kita baca dulu yang di bawahnya itu ada munada adalah isim yang jatuh setelah huruf nida, huruf manggil, yaitu ya, yang diserupakan dengan fi'il. Contohnya ad'u Rasulullah, asalnya ya Rasulullah. Jadi ada huruf-hurufnya. Dulu di jilid pertama kita sudah sedikit bahas hurufnya saja ya. Hurufnya ada ya, kemudian ayyuha, ayyatuha, ya ayyuha, ya ayyatuha. Dulu ada ya, kemudian ayyuha, ayyatuha, ya ayyuha, ya ayyatuha. Nah, untuk yang 4 di bawah ini tidak mempengaruhi setelahnya. Yang akan kita bahas adalah yang ya. Ketika ya, nanti akan ada beberapa hukum. Ada macam-macamnya. Baik. Kita baca di bawahnya di situ macam-macam munada. Yang pertama munada mudhaf adalah munada yang dibaca nasab karena susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya ya Abdullah. Kalau di buku ini hanya 2 nih. Di halaman 32 dan halaman 33. Halaman 32 itu munada mudhaf, yang halaman 33 itu munada mufrad alam. Nah, sebenarnya macamnya itu ada 5. Macamnya munada itu ada 5. Langsung saja saya berikan 5 saja, 5 langsung, karena ini 2 ini bagian dari 5 itu. Yang pertama munada mufrad. Munada. Yang pertama munada mufrad. Mufrad dan alam. Al-mufrad alam. Contohnya sama seperti di buku yang munada mufrad alam itu. Misalnya nama orang, misalkan Muhammad. Ya, kemudian nama orang Muhammad. Biasanya kalau Muhammad itu bacanya Muhammadun seperti ini ya. Tapi ketika didahului huruf tidak ya, kemudian kondisinya ini setelah huruf tidak itu adalah berupa mufrad dan nama, maka pertama tidak boleh tanwin. Kita hilangkan tanwinnya menjadi ya
Muhammadu. Kita tulis seperti ini dulu, nanti kita tinjau hukumnya satu persatu ya. Saya berikan macam-macamnya dulu semuanya. Jadinya ya Muhammadu. Aslinya Muhammadun, jadinya ya Muhammadu. Yang kedua adalah mufrad ghairu maksudah atau nakirah. Nakirah maksudah itu saja. Nakirah maksudah. Nakirah tapi maksud. Saya bermaksud gitu. Jadi memanggilnya itu dengan yang saya maksud ini yang ada. Contohnya nakirah. Misalkan nakirah itu kata ar-rajul. Ar-rajul ini kan ma'rifah ya, ar-rajul. Kalau dibuat nakirah berarti rajulun. Rajulun. Nah, sekarang saya panggil rajul yang nakirah ini, saya panggil. Tapi saya tahu orangnya yang mana dan saya panggil. Tapi saya nggak tahu namanya yang sana. Saya nggak tahu namanya. Ini ada laki-laki. Saya panggil ya rajul. Maka aslinya rajulun, maka menjadi ya rajul. Ya rajul. Kemudian yang ketiga adalah nakirah tapi ghairu maksudah. Ghairu maksudah, maksud itu kan bermaksud ya. Kalau nakirah maksudah, nakirah ini bentuknya nakirah tapi bermaksud. Saya bermaksud yang saya panggil itu maksudnya orang ini, jelas. Kalau yang ketiga ini nakirah tapi ghairu maksudah, nakirahnya tidak saya bermaksud. Saya nggak bermaksud yang mana itu tidak tahu. Contohnya, misalkan ada orang, ada anak-anak banyak gitu ya. Kemudian anak-anak ini pada jalannya cepat semua. Kemudian saya panggil, ya musri'an. Musri itu orang yang cepat-cepat jalannya. Ya musri'an fil masyi. Padahal yang anak-anak ini musri'an itu satu orang, tapi yang jalan cepat semuanya. Itu saya nggak bermaksud yang mana gitu kan, tidak tahu. Perbedaannya di situ. Bacanya adalah kalau musri'un, al-musri'u, orang yang cepat. Kalau dinakirahkan, karena ini nakirah, saya nakirahkan menjadi musri'un. Ketika ditambahi huruf tidak ya, maka menjadi ya musri'an. Ya musri'an fil masyi. Ya musri'an fil masyi. Nah, ini perbedaannya di sini. Nakirah yang maksudah, sedangkan yang nakirah yang maksudah, perbedaannya di sini. Yang keempat adalah munadanya berupa mudhof. Yang keempat adalah berupa mudhof. Mudhof sudah jelas ya, misalkan Abdullah, nama orang Abdullahi. Ini berupa mudhof dan mudhof ilaih. Ketika ditambahi dengan ya, huruf tidak ya, maka berubah menjadi ya abda, Abdullahi, ya Abdullahi.
Kemudian yang terakhir, kalau yang nomor 4 ini ada di buku nggih. Misalkan di situ ya Abdullah, ya Khalilullah, ya Rasulullah dan sebagainya. Jadi yang ada di buku nomor pertama mufrad alam dan mudhaf. Yang terakhir yang nomor 5 adalah at-tashbih bil mudhaf. Menyerupai mudhaf. Menyerupai saja, tidak berupa mudhaf tapi menyerupai. Contohnya saya tulis di sini ya ya tali'an jabal. Ya tali'an jabal. Ini kalau dibuat mudhaf sebenarnya bisa tali'un jabali. Tali'un jabali. Tapi ini bukan berupa mudhaf, tapi menyerupai saja. Ya jadinya ya tali'an jabal. Bukan sifat mausuf, karena di sini sebagai munada, yang di sini maf'ul bih. Hampir sama kayak sifat mausuf, tapi bukan sifat mausuf. Karena di sini maf'ul bih. Yang toli itu kan yang naik ya. Naik apa? Jabal. Jadi yang dinaiki adalah toli naik atau muncul bisa. Bisa naik, bisa terbit atau muncul. Baik. Ini adalah macam-macam dari munada ya, huruf yang didahului oleh huruf nida ya. Ada 5. Yang pertama tadi saya ulangi. Yang pertama mufrad alam, contohnya ya Muhammadu. Nakirah maksudah ya rajulu. Nakirah ghairu maksudah ya musri'an fil masyi. Yang keempat mudhaf ya Abdullahi. Yang terakhir adalah at-tashbih bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Contohnya ya tali'an jabal. Sampai sini hal ini soal atau pertanyaan? Mafisuk. Yang mufrad itu mesti nama orang. Mufrad. Mesti nama orang. Mufrad alam. Ini kan ada yang mufrad bukan nama orang, nakirah, berupa nakirah ya rajul. Tapi kalau mufrad ini alam maka hukumnya seperti ini. Contohnya mufrad juga alam nama. Bukan alam, nakirah. Ini maksudnya nakirah, maksudnya. Perbedaannya situ. Kalau tidak ada kita akan kupas hukumnya dulu. Setelah itu kita baru masuk ke i'rabnya. Kalau kita lihat yang pertama, al-mufrad alam, munadanya itu berupa mufrad tunggal, kemudian alam, nama orang. Maka ini jadinya apa nih hukumnya? Ya Muhammadu hukumnya mabni. Hukumnya mabni, bukan marfu'. Ya Muhammadu, ya Zaidu. Hukumnya adalah mabni. Mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi. Kemudian yang kedua nakirah maksudah. Tadi nggih, perbedaannya nakirah maksudah dengan nakirah yang ghairu maksudah. Maksudah di sini saya bermaksud, jadi ada laki-laki di sini, tapi saya nggak tahu namanya. Maka kalau saya manggil nama kan nggak tahu. Maka saya panggilnya rojul. Kemudian saya manggilnya berarti ya, jadinya ya rojul. Ya rojul, nah, wahai laki-laki sini. Nanti nakirahnya maksudah. Sedangkan yang kedua nakirah ghairu maksudah seperti tadi. Jadi
muslimin ada banyak anak, lagi jalannya cepat semua. Kemudian saya manggil yang musliman fil masyi, wahai yang jalannya cepat, padahal semuanya jalan cepat. Padahal musliman di sini hanya menunjukkan satu saja. Perbedaannya di sini. Yang kedua, yang nakirah maksudah hukumnya adalah masih sama mabni. Mabni ala dhamm. Kemudian yang ketiga, 4 dan 5 ini hukumnya sama, yaitu mansub. Kalau yang sering digunakan, yang sering kita gunakan, ya nomor 1 yang ada di buku, nomor 1 sama nomor 4 ini sering digunakan. Tapi macamnya sebenarnya ada di sini, ada 5. Baik, sekarang kita sudah tahu semua hukumnya. Nakirah maksudah hukumnya mansub, mudhaf ya Abdullahi hukumnya mansub, kemudian ya toli'an munada hukumnya juga mansub. Kalau ini maf'ul bih. Baik, ini 3 ini berarti mansub semua ini. Sekarang kita beralih ke i'rabnya. Ya, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita i'rab langsung. Kita i'rab dari ya dulu. Ya i'rabnya adalah harfun nida. Huruf nida. Hukumnya mabni. Sama huruf mabni. Mabniun ala as-sunnah. Baik, kemudian kita i'rab satu persatu. Yang pertama mufrad alam ya Muhammadu. I'rabnya ya sudah, kemudian Muhammad i'rabnya kalau mau lengkap munada mufrad alam. Kalau mau lengkap munada mufrad alam. Munada yang dipanggil munada. Kalau mau lengkap mufrad alam. Kalau susah munada saja kan. Kemudian hukumnya tadi di situ mabni ala al-dhamm. Kemudian yang kedua berarti gampang ya. Kalau lengkap munada nakirah maksudah. Hukumnya masih sama, yaitu mabni ala al-dhamm. Kemudian yang ketiga nakirah ghairu maksudah ya huruf nida musri'an. Sekarang hukumnya mansub. Mau lengkap namun ada nakirah ghairu maksudah. Hukumnya adalah mansub. Wa alamatu
nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Kemudian yang keempat, munadanya berupa mudhaf. Berarti munada al-mudhaf hukumnya mansub ada mansubnya dengan fathah. Kemudian karena mudhaf berarti nambahi wahwa mudhaf. Berarti Allah di sini sebagai mudhaf ilaih. Yang terakhir tali'an, kita i'rab yang tali'an di sini. I'rab yang tali'an adalah munada tasbih bil mudhaf. Hukumnya mansub ada mansubnya dengan fathah. Kemudian yang jabalannya maf'ul bi mansubnya dengan fathah. Baik, sampai di sini hal min soal ada pertanyaan. Kalau tidak ada, coba kita i'rab yang ada di buku Abdullah ya. Ya Abdullah, kita i'rab sama-sama istami'u waradi dulu. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Ya harfun nida. Harfun nida. Mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun. Abda. Munada mudhaf. Munada mudhaf. Mansubun. Mansubun. Wa 'alamatu nasbihi. Wa 'alamatu nasbihi. Fathah dhahirah. Fathah dhahirah. 'Ala akhiri. 'ala akhiri. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Allahi. Allahi. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih.
majrurun wa alamatu jarri wa alamatu jarri kasrah dhahirah kasrah dhahirah ala akhirih. ala akhirih. Baik, itu adalah i'rabnya yang munada mudhaf. Monggo dilanjutkan. Ya Rasulullah dari Bunda Ibu. Ya Rasulullah, ya Alhamdulillah, Rasul ya. Nadi, Munada. munada, munada silbutok, mansubun wa alamatun nasbi fathat dhahirah ala akhiri wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilaih majrurun wa alamatun jarrihi kasrah dhahirah ala akhiri. Nah, atau misalkan kalau mengantung jenengan susah, boleh munada saja ya. Kalau bisa lengkap lebih bagus. Baik, selanjutnya ya alif alif. Nah, selanjutnya ya Khalilallahi. Monggo Bu Yulida. Selanjutnya belum ya. Syekh, apa Syekh? Ya Habibullah. Ya Khalilullah. Nah, ya Habibullah. Ya Habiballah. Ya harfun nida mabniun ala sukun. Habiba munada al-mudhaf mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahirah ala akhirih. Allahi mudhafun ilaih marfu'un majrurun wa alamatu jarrihi kasrah dhahirah ala akhirih. Nah, baik. Itu yang munada mudhaf. Sekarang coba kita masuk ke munada mufrad alam. Contohnya di situ ya Allah. Kita i'rab dulu, istami'u wa rabi'u. Ya Allah. Ya Allah. Ya Ya harfun nida harfun nida mabniun 'ala sukun. mabniun ala sukun. Allahu Allahu munada mufrad alam munada mufrad alam mabniun 'ala dhammi. mabniun ala dhammi. Nah, yakfi seperti aja, seperti itu saja ini. Kemudian selanjutnya ya Qahhar. Sudah siap Pak? Atau belum? Belum. Ya Qahhar, ya Qahhar. Ya Qahhar. Ya harfun nida Mabni 'ala sukun. ala Sukun. Qahharu Munada mufrad alam. munada mufrad alam Mabni 'ala dhammi. mabni ala dhammi. Selanjutnya dari bawah ya petang. Ya Alhamdulillah, mabniun ala sukun. Fathahu munadi wa alam mabniun ala dhammi. Selanjutnya ya Razzaq. Selanjutnya sampai di sini ada soal, ada pertanyaan umum.
Mafi soal ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Munada dengan huruf nida. Ayyuha, ayyatuha, ya ayyuha, ya ayyatuha. Jika huruf nida memakai ayyuha atau ayyatuha atau ya ayyuha atau ya ayyatuha, maka munadanya harus dibaca rafa dan harus ada alnya. Jadi yang ayyuha dan ya ayyatuha untuk laki-laki, ayyatuha dan ya ayyatuha untuk perempuan. Contohnya di situ ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Kalau di i'rab ya ayyuha berarti huruf nida, harfun nida mabni ala sukun saja. Kemudian an-nasu munada. Munada marfu, munada marfu wa alamatu rafihi dhammah dhahira ala akhirih. Seperti itu ya. I'rabnya cuma seperti biasa marfu. Munada langsung marfu. Baik. Langsung coba dipraktekkan. Saya. Ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma. Ya ayyuhan nasu. Ya harfun nida mabniun ala sukun. An-nasu. An-nasu munada. Nah, munada marfu. Marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira ala akhirih. Nah, selanjutnya Ya ayyuhan nabiyyu, ya harfun nida mabni ala sukun, an-nabiyyu munada marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira ala akhirih. Nah, selanjutnya monggo Bu Nari. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan abimillah mabni ala sukun, an-nabiyyu munadi maf'ulun wa alamatu raf'ihi dhamma dhahira ala akhirih. Selanjutnya ya ayyuhan rasul. Selanjutnya ya ayyatuhan nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang sampingnya Bu Yanita mau nyoba? Monggo. Oke, ayatuha al-ilmu. Oke. Itu tuh mudah. Oke. Hal min soal ada pertanyaan? Mudah ya, munada enggak begitu susah. Kalau tidak ada, coba kita masuk ke bab selanjutnya. Nah, ini agak babnya ini lumayan untuk mikir sedikit. Kita masuk. Yang penting pakai ayyuha atau ayatuha boleh. Baik, sekarang bab al-babul hadil asyar, bab yang ke-11 al-istisna. Istisna, pengecualian ya. Mustasna, istisna. Dan mustasna adalah kata yang dikecualikan dengan salah satu huruf istisna. Nah, ini lumayan panjang ini penjelasannya. Sebenarnya nggak begitu panjang kalau sebenarnya biasanya kita pilah-pilah. Oke. Baik.
Kita ringkas, jadi nggak usah dibaca semuanya gitu. Karena sebenarnya nanti akan masuk di ini semua. Coba kita jadi huruf istisna nomor 3 itu ya. Nomor 3, adat istisna adalah huruf-huruf yang dijadikan untuk mengecualikan mustasna. Adapun adat-adat istisna itu adalah illa, ghaira, siwa, suwa, khala, ada, hasya, dan laisa. Nah, ini huruf-huruf istisna untuk mengecualikan. Illa kecuali, ghaira selain, kecuali juga, siwa juga sama semua artinya. Nah, perbedaannya adalah di setiap huruf ini ada perbedaan. Illa itu akan ada perbedaan hukumnya dengan ghaira, siwa, dan siwa. Kemudian berbeda lagi dengan khala, ada, khasya. Kalau laisa itu sebenarnya maksudnya di kana wa akhwatuha. Maksudnya di kana wa akhwatuha. Baik. Nggih, monggo. Sekarang kita masuknya di illa dulu. Hukum istisna dengan illa. Illa saja ya, bukan yang lain. Bisa saya hapus atau belum? Bisa ya? Hukum istisna dengan illa, bukan dengan yang lain. Illa saja. Yang pertama, jika kalamnya itu adalah tam mujad. Ini kalamnya tam mujad. Apa mana ini? Ada 3 ya. Yang pertama tam mujad, kemudian yang kedua kalamnya tam manfi. Yang ketiga adalah kalamnya adalah naqis. Coba kita lihat di contoh yang di buku itu. Contohnya hadarul qaumu illa Muhammadan. Saya tulis ya. Hadarul al-qaumu illa Muhammadan. Baik, kalau kita lihat hadaro di situ fiil ya, di situ ada tanda tangannya di bawah. Hadaro fiil. Kemudian al-qaum namanya apa? Mustasna minhu. Ini fa'il tapi sebagai mustasna minhu. Fa'ilnya tapi sebagai mustasna minhu. Mustasna minhu. Mustasna minhu maksudnya apa? Yang dikecualikan. Hadara hadir, datang. Al-qaum suatu kaum, illa kecuali Muhammadan. Jadi kaum itu datang kecuali Muhammad. Jadi yang dikecualikan darinya, yang dikecualikan itu Muhammad, sedangkan yang dikecualikan darinya itu adalah suatu kaum. Jadi dalam kaum itu ada Muhammad, tapi Muhammad enggak datang. Bisa dipahami? Atau bingung? Enggak gitu. Kemudian illa di sini adatnya, adat huruf istisna. Adat itu alatnya.
dikecualikannya. Illa, kecuali. Kemudian Muhammad sebagai mustasna yang dikecualikan, mustasna yang dikecualikan, kaum yang dikecualikan darinya, mustasna minhu. Baik. Yang pertama adalah kalamnya tam mujab. Maksudnya tam itu gimana? Tam sempurna. Sempurnanya maksudnya gimana? Maksudnya sebelum ilah ini ada mustasna minhu atau ada mustasna minhunya. Kalamnya ketika tam, oh berarti ada mustasna minhu. Tam itu ada mustasna minhu. Sedangkan mujab itu lawannya manfi. Lawannya manfi. Malah nafi kan mentiadakan ya. Kalau mujab itu tidak manfi, artinya tidak ada kata tidak. Misalkan kalau ada kata tidaknya, misalkan ma tidak hadir, ma hadara al-qaum, kaum itu tidak hadir kecuali Muhammad. Oh berarti yang datang hanya Muhammad. Bisa dipahami? Kebalikan. Gimana? Kebalikan. Iya, kebalikan. Kebalikan. Kalau saya bilang mahadoro tidak hadir, al-qaumu, kaum itu tidak hadir, illa kecuali Muhammadan. Nah, berarti yang hadir adalah Muhammad saja. Kaum itu tidak hadir. Jadi semua kaum itu tidak hadir. Illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Berarti yang hadir cuma Muhammad. Kebalikannya di sini, hadara kaum. Kaum itu semuanya hadir kecuali si Muhammad. Nah, perbedaannya di sini. Yang mujab ini nggak ada ma-nya. Ma ini artinya kan tidak ya. Tidak hadir. Kalau ini kan berarti hadir. Nggak ada huruf-huruf manfinya. Huruf manfi ya la, lan, ma, itu. Yang mentiadakan. Tuh ya, sampai di sini. Yang pertama, ketika kalamnya itu tam dan mujab, maka hukumnya satu, yaitu harus mansub. Berarti harus Muhammadan. Gak boleh Muhammadun, apalagi Muhammadin. Hukumnya cuma satu. Kemudian yang kedua, kalamnya tam manfi. Tam berarti ada apa tadi? Disebutkan mustasna minhu. Disebutkan mustasna minhunya. Kemudian manfi berarti ada yang ditiadakan, tidak. Bisa la, bisa lan, bisa ma, dan sebagainya. Kalau kalamnya tam dan manfi, hukumnya ada dua. Hukumnya ada dua. Boleh mansub atau boleh kalau seperti ini marfu. Boleh mansub atau marfu. Tapi ini maksudnya mengikuti nih, karena marfu di sini maksudnya adalah badal. Jadi boleh mahadharul qaumu illa Muhammadun atau boleh illa Muhammadan. Tapi berbeda i'rabnya. Kalau yang Muhammadun ini kan berarti apa? I'rabnya apa? Badal. Badal itu apa kemarin? Pengganti. Nah, badal itu pengganti. Menggantikan siapa? Al-qaum. Kemarin kita sempat sebut gak badal yang seperti ini? Sempat kayaknya. Oke, sempat kita sedikit bahas sedikit. Nah, ketika kalamnya ini harus ini tam mustasna minhunya ada,
manfi harus ada yang dinafikan, entah ma, entah lam. Maka hukumnya ada dua, Muhammadun badal, yang kedua Muhammadan. Ini sebagai mustasna. Mustasna. Yang Muhammadan mustasna. Sedangkan yang Muhammadun badal. Kenapa badal? Karena dia menggantikan kaum. Kaum itu kan banyak orang. Salah satunya adalah Muhammad. Berarti menggantikan. Badal ba'd min kul. Kalau kemarin kita bahas, mesti ada badal ba'd min kul, sebagian dari semuanya. Sahih? Ya. Jadi sebab Muhammad ini bagian dari kaum ini. Karena badal menggantikan, maka hukumnya harus mengikuti mubdal minhunya. Kalau kaum ini marfu, maka Muhammad juga harus marfu. Jadi mahadar qaumu illa Muhammadun, atau boleh illa Muhammadan. Ini boleh dua hukum ketika kalamnya tam manfi. Yang ketiga adalah kalamnya naqis. Contohnya kalamnya naqis. Naqis itu artinya apa? Kurang ya. Misalnya mahadara illa. Perhatikan hadara. Di sini ada mustasna minhunya enggak? Ada yang dikecualikan darinya enggak? Enggak ada ya. Berarti kalamnya kurang. Bukan disebut kalam yang sempurna, tapi namanya kalamnya kurang. Karena tidak ada mustasna minhunya. Ini mustasna minhu, ini mustasna minhu. Kalau di sini enggak ada. Mahadara saja. Di sini mahadara al-qaum. Bisa dipahami? Untuk dikasih sedikit. Al-qaum. Jadi mustasna minhunya tidak ada. Berarti kalamnya ini naqis, kurang. Karena kurang, maka hukumnya harus mengikuti kalimat itu. Kalau kita lihat di sini mahadara. Hadara sebagai apa ini? Fi'il ini. Padahal setiap fi'il pasti ada fa'il. Maka ini harus Muhammadun sebagai fa'il. Kalau yang di sini memang sebenarnya fa'il. Arabnya fa'il. Cuman dia juga sebagai mustasna minhu. Contoh lain yang naqis di sini, kalau ini kan naqisnya yang ini marfu ya. Coba saya ambilkan naqis yang mansub. Misalkan ma darabtu. Saya tidak memukul illa kecuali darabtu ini fi'il dan fa'il. Saya ma darabtu, saya tidak memukul. Berarti sudah ada fi'il plus fa'il. Berarti harus butuh apa? Tinggal butuh apa? Maf'ul bi. Berarti ini harus jadi maf'ul bi. Maf'ul bi hukumnya berarti illa Muhammad. Ma darabtu illa Muhammadan. Saya berikan contoh yang sekarang udah marfu, mansub, sekarang yang majrur. Misalkan ma marartu illa. Marra yamurru harus pakai bi. Di dalam bahasa Arab yang marra yamurru melewati huruf itu harus pakai huruf jar. Contoh seperti fi'il yang lain, nadhara yang dulu harus pakai ila. Nadhara harus pakai bersambung dengan ila. Begitu juga dengan marra. Marra harus
harus sambung dengan bi. Kalau saya bilang ma marartu, maka harus ditambah dengan bi juga. Bi. Kemudian setelah itu Muhammad. Sudah jelas karena sudah ada huruf jar, maka ini pasti majrur. Ma marartu illa bi Muhammadin. Baik. Sampai di sini hal min su'al, ada pertanyaan? Paham apa mubeng? Insyaallah paham ya. Ini baru mustasna bi illa. Ini baru illa saja, belum yang lain. Ya, sekarang kalau kita i'rab mudah ya. Kalau karena kita sudah tahu kalau kalamnya tam mujab, maka Muhammad di sini sebagai mustasna. Berarti i'rabnya adalah Muhammad mustasna mansubun wa alamatun nasbihi fathah dhahirah ala akhiri. Oke, perlu ditulis ya? Kalau di i'rab semua harus di i'rab semua. Di i'rab hadara fi'il, kemudian al-qaum fa'il, i'rabnya fa'il saja. Fa'il marfu' wal marfu' itu. Kalau mau ditambahi wa huwa mustasna minhu bisa. Oke, fa'il. Kita i'rab illa dulu nggih. Illa harful isna mabni ala sukun. Kemudian Muhammadan ini adalah mustasna. Kemudian hukumnya mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Ini yang kalamnya tam mujab. Sekarang yang Muhammadun. Muhammadun kan berarti tadi badalnya. Badal boleh badal ba'd minhun atau badal langsung. Badal minal fa'il. Kemudian hukumnya marfu' karena mengikuti wa alamatu rafi dhamma dhahirah ala akhirih. Sedangkan yang Muhammadan ini adalah sama mustasna mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Sedangkan kalamnya kalau nakis maka harus mengikuti. Kalau di sini fa'il maka harus fa'ilnya. Muhammadun karena fa'ilnya tidak ada di sebelumnya di sini. Maka ini sebagai fa'il kita i'rabnya adalah fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi dhammah dhahirah ala akhirih.
Sedangkan yang Muhammadan mim maf'ul bih berarti maf'ulun bih. Hukumnya mansub. Wa alamatu nasbihi fathah zahir ala akhirih. Terakhir Muhammadin karena didahului huruf jarri maka majrur. Majrurun bil ba wa alamatu jarri kasrah zahirah ala akhirih. Kalau di buku di sini hanya illa nih, tidak ada yang lain. Siwa, fala, ada, khasya, tidak ada. Baik, coba kita i'rab sama-sama yang paling atas nih. Hadara qaum illa Muhammadan. Islam yang warad itu hadaral qaumu illa Muhammadan. Hadaral qaumu illa Muhammadan. Hadara fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Al-qaumu fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Kalau mau ditambahin boleh wa huwa mustatsna minhu. Illa harful istisna mabniun 'ala sukun. Muhammadan mustasna mansubun wa 'alamat nasbihi fathah dhahirah 'ala akhirih. Baik. Sampai di sini hal soal ada pertanyaan? Visual. Baik, kalau tidak ada, coba kita ke contohnya. Halaman selanjutnya di situ ada contoh istisna dengan adat illah. Untuk yang penjelasannya tadi sudah saya jelaskan semua sebenarnya. Dari mustasna minhu, mustasna, adat istisna, kalam tam mujab, ghairu mujab atau manfi, dan kalam naqis. Baik, sekarang hadara at-tullabu illa aliyan. Tadi terakhir siapa? Saya coba ya. Hadara at-tullabu illa aliyan. Hadara at-tullabu illa aliyan. Halaman selanjutnya. Hadara fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih wa huwa
Mustathna min. Kalau enggak apa-apa, kalau mau tambah saja. Wa huwa mustathna minhu. Illa harful istithna mabniun 'ala sukun. Aliyan mansubun mustathna mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah dhahirah 'ala akhirih. Nah, selanjutnya Amran. Hadra fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. Al-qamu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-dhamma al-dhahira 'ala akhirih wa huwa mustasna minhu. Illa harful istisna'i mabniun 'ala sukun. Amran mustasna mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah dhahirah 'ala akhirih. Nah, selanjutnya fasajadal malaikatu. Ini malaikat ini mu'anas enggak? Ini sajadah. Boleh dua-duanya saja. Sajadah malaikat ini bisa. Oke. Sajadah langsung. Sajadah fi'il madin mabni 'ala fathi. Al-malaikatu fa'ilun maf'ulun rafa'in dhamma dhahira 'ala akhirih wa huwa mustasna minhu. Illa harful istisna mabniun 'ala sukun. Iblisa mustasna mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah dhahira 'ala akhirih. Nah, kemudian selanjutnya shallal muslimun. Mabni 'ala fathah muqaddar. Nah, hal min soal ada pertanyaan? Tidak ada. Coba kita di bawahnya i'rabkan. Maqamal qawmu illa Muhammadun. Istami'u wa radiyu. Maqamal qawmu illa Muhammadun. Ma harfun nafi Harfun nafi mabniun 'ala sukun. mabniun 'ala sukun. Qama Qama fi'lun madin fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. mabniun 'ala al-fathi. Al-qawmu fa'ilun marfu'un Marfu'un wa 'alamatu rafihi wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah dhamma dhahirah 'ala akhirih. 'ala akhirih. Illa Illa harful istisna harful istisna mabniun 'ala sukun. mabniun 'ala sukun. Muhammadun Muhammadun badal minal fa'il badal minal fa'il marfu'un marfu'un wa 'alamatu rafihi wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah dhamma dhahirah 'ala akhirih. 'ala akhirih. Baik. Hal min soal ada pertanyaan? Berarti yang lima ini data masuk. Nomor 5. Ma ra'aitu adad ahadan illa Muhammadan. Nggih. Nah, sahih. Mas Gimana? yang lima Yang lima enam nomor 5 ke 6. 5 dan 6. Gimana? Sebagai badal ya. Nggih, badal. Pengganti. Menggantikan ahad.
Ahad karena mansub maf'ul bih, maka badalnya juga mansub Muhammadan. Yang ila Muhammadun tadi kan badal min al-fa'il. Nggih. Kalau Muhammad i'rabnya berarti badal Yang nomor berapa? yang nomor 5. Yang Ila 5. Muhammadan. Nomor 5. Ma ra'aitu ahadan illa Muhammadan. Nggih, pripun? Itu kan jadi Muhammadannya nanti tadi sebagai juga badal. Nggih, badal. Terus i'rabnya sah. Badal minal maf'ul bih. Oh gitu. Nggih. Karena badalnya dari maksud Iya. Badal minal maf'ul bih. Zaidin badal minal majrur. Badalnya. Nggih. Baik. Kemudian nggih. Nggih. Perbedaannya hanya di situ. Di sini enggak ada ma-nya, di sini ada ma-nya. Ma-nya berarti tidak, nggih, bukan apa. Ada ma yang artinya apa, ada yang tidak. Kalau ma apa berarti ma mausul. Kalau ini maksudnya ma yang tidak. Tidak ada yang hadir, tidak ada yang hadir. Nah, menafikan. Nggih. Itu mausul. Biasanya kalau ada ilah, kemudian di depannya ada ma, berarti biasanya ma-nya artinya tidak. Kalau yang apa contohnya? Ma apa-apa misalkan apa ya? Oke, banyak banget. Bisa misalkan akal tuh ma akal tak wajib. Akal tuh ma akal tak. Aku memakan ma apa-apa yang kamu makan. Akal tuh ma akal tak. Tapi kalau ma yang di sini biasanya kalau di tengah setelahnya ada ilah, berarti mesti ma-nya yang tidak. Baik. Soal Bisa jadi juga artinya tidak, tapi nggak ada ilahnya. bisa. Bisa jadi. Iya. Soal lapor ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada kita istirahat di sana ya. Salam tak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk latihan membaca Al-Qur'annya. Langsung saja kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lagi? Ma min sahibi
sahibi zahabin Zahabin. wala Bildotin. fiddatin la La yu'addi yu'addi minha minha haqqaha haqqaha illa 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 idza idza kana kana yaumul yaumul qiyamati qiyamati apa nih? Suffahat atau suffihat lahu sofa min na minna rin fa fa fa'uhmiya fa uhmiya uhmiya fa uhmiya alaiha fi binari nari jahannam jahannam fa fayuqwa fa yukhwa fayuqwa fa yukhwa biha jan yukhwa jan bu wa jabi nuhu wa dhahru kullama baradat ini kalau fi'ilnya ada, ini berarti fi'ilnya ada, ini jadinya yu'idu mu'i dat lahu karena majhul fi yaumin kana miqdar kana miqdaru khamsina al fa sanatin hatta yaqdi yuqda baina al ibad di fa fayuro sabi luhu imma ilal jan nafi wa imma ilal nari. Hadisnya sebenarnya panjang, ini diambil sebagian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Allah Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibi dhahabin. Ma kemudian setelahnya ada illa, berarti ma-nya harfu nafi. berarti ma-nya nafi ya. Ma tidak ada min sahibi dhahabin, dari orang yang mempunyai dhahab, emas, wala fiddah ataupun perak. La yu'addi, ada yu'addi artinya apa? Menunaikan, maksudnya menunaikan apa? Zahab, zakat. Kalau ada emas, punya perak, maka harus dizakatkan. Tapi ada syaratnya zakat itu. La yu'addi minha haqqaha, tidak menunaikan minha haqqaha, haknya tidak ditunaikan, maksudnya menunaikan zakatnya. Kalau punya emas, punya perak tapi tidak ditunaikan zakatnya,
Maka illa idza kana yaumul qiyamah, kalau ada di ketika di hari kiamat, maka sufihat itu dibuat lempengan. Lempengan sufihat dibuat lempengan. Katanya tadi. Oke. Dibuat lempengan lahu sofaeh. Jadi lempengan-lempengan dengan lempengan-lempengan min narin dari api, dari neraka. Jadi neraka itu akan dibuat lempengan-lempengan. Fa uhmiya ya. Humma itu panas ya. Maka dipanaskan alaiha, di atasnya. Dipanaskan di atasnya fi nari jahannam, di atas neraka jahannam. Fa yuqwa, setrika. Disetrika biha dengannya, dengan lempengan-lempengan tadi. Jadi kan lempengan kalau itu kan dengan lempengan ya. Disetrika dengan lempengan tadi janbu itu apa? Lambung. Janbu itu artinya lambung. Wat jabinuhu, jabinannya apa? Dahi. Tidak. Disetrika lambungnya, kemudian dahinya, wadhahu dan punggungnya. Kullama, ketika barodat artinya apa? Barid, dingin. Ketika panas disetrika panas ya. Ketika dingin u'ida, dikembalikan. Ketika dingin dikembalikan lahu, untuknya itu fi yaumin, pada satu hari saja. Satu hari itu karena mikdar itu artinya ukuran kadarnya. Kadar satu hari dalam di neraka itu khamsina alfasanah 50 ribu tahun. Satu hari 50.000 tahun. Hatta sampai yuqdo, sampai diputuskan bainal ibad, di antara para hamba itu. Fayuro, maka akan dilihatkan sabilu, jalannya imma ilal jannah, kalau sudah dimasukkan disetrika tadi, karena dia tidak menunaikan haknya, yakni menunaikan zakatnya. Kemudian setelah selesai disetrika, selesai sama sekali, kemudian diputuskan di antara hamba-hamba itu imma ilal jannah, apakah dia bisa masuk surga, wa imma ilal nah, ataupun dia masuk ke dalam neraka. Riwayatnya lupa saya tadi. Ini hadis sahih karena ini hadis tentang zakat. Hadisnya panjang sekali. Saya lupa tadi kalau nggak salah. Karena hadisnya panjang sekali. Jadi ada zakat itu bukan hanya emas dan perak. Jadi ada zakat-zakat yang lain. Contohnya yang zakat yang lain. Kalau emas ini ada kadarnya ya. Jadi emas itu harus syaratnya yang pertama Islam, kemudian hurriyah, merdeka orangnya, kemudian milk utang, dia memiliki sepenuhnya, bukan utang, saya utang emas itu tidak dizakatin. Kemudian nisab, mencapai nisabnya fiddah, nisabnya zahab berapa? Nisabnya emas, jadi kan punya emas. Sampai nisab atau belum? Nisabnya berapa? 85 gram. 85 gram. Nisabnya adalah 20 miskol, 20 dinar. 20 dinar itu kalau digramkan 85 gram. 85 gram emas murni 24 karat. Ya. Yang biasanya ke pasar muamalah beli dinar pakai dinar. Ya. Sudah punya banyak Bu. Jadi nanti kita dapat rezeki itu berikan ke saudara, jadi biar untuk mengeluarkan ilmu. Oh gitu. Ini enggak untuk investasi kan enggak. Oke. Ini emas nisabnya segini ya. Kalau perak nisabnya perak itu nisabnya
200 dirham. 200 dirham kalau digramkan 595 gram perak murni. Dirham ya. Dinar dan dirham Beda, emas sama perak. Kalau emas nisabnya 85 gram, emas 24 karat murni. Sedangkan kalau perak 595 gram perak. Zakatnya adalah rubu' usyur. Rubu' usyur itu 2,5%. Kalau 2,5%, dia tinggal hitung. Kalau didinarkan 20 dinar, kalau dihitung 2,5 itu setengah dinar. Sedangkan kalau dirham 200 dirham berarti 5 dirham. Ini kalau dirham. Jadi kalau ini tinggal hitung aja berapa gram. Mencapai dengan syarat sudah 1 tahun. Haul. Kalau belum 1 tahun belum wajib zakat. Pertanyaannya, zakat profesi itu ada nggak? Zakat profesi itu tidak ada. Berarti misalkan penghasilannya 1 miliar, satu bulan 1 miliar, 12 bulan 12 miliar, nggak wajib zakat. Saya nggak mau beli emas biar saya nggak zakat. Tabungan zakat apa ya? Tabungan, nggih, pripun? Ada zakatnya tabungan. Sama itu maksudnya dengan uang juga, ya uang. Kalau dia Saya pernah dapat itu ya, ada zakatnya tapi dia seperti emas lokal. oke, sebagian ada yang berpendapat pakainya yang zakat zuru itu zakat pertanian. Ini kalau saya salah. Di zakat pertanian itu nisabnya beras misalkan bahan pokok itu 720 kg. Nah, ini kalau dihitung, kalau dirupiahkan 720 kali 10.000 misalkan 1 kilonya, berarti 7.200.000. Kalau emas murni 85 gram, kalau dirupiahkan berapa? 1 gram emas murni 24 karat berapa? Kurang lebih itu 1 juta lebih. Kita hitung aja 1 juta ini. Berarti berapa? 85 juta. Berarti nisabnya itu 85 juta. Jadi kalau zakat profesi harus dengan ini. Diambilnya dari sini dan bukan dari sini. 85 juta dalam 1 tahun. Dihitungnya gimana? Cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah misalkan dihitung di rata-rata, namanya gaji kan kadang-kadang nggak menentu ya. Di rata-rata saja, di rata-rata sebulan itu dapat berapa, kemudian 1 tahun dapat berapa. Misalkan 1 bulan itu 10 juta. Kalau 12 bulan berarti 120 juta. Ini harus dikurangi dengan operasional. Operasional itu harus operasional jenengan. Misalkan di kerja itu kan untuk makan, bensin, jajan, sebagainya. Nah itu harus dikurangi dulu. Misalkan operasionalnya saya ketika di kerja itu butuh di rata-rata semuanya 20 juta, maka tinggal 100 juta, maka sudah mencapai nisab. Tinggal dikalikan 2,5% dikeluarkan zakatnya. Kalau misalkan 1 bulan saya 1 bulan 5 juta, 1 tahun berarti 60 juta. 60 juta dikurangi operasional jenengan. Misalkan operasional saya 10 juta, tinggal 50 juta. 50 juta belum sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Jadi kalau misalkan dari kantor dipotong zakat, padahal gaji antum cuma 3 juta 1 bulan, itu namanya mendolimi, nggak boleh. Di PNS kan dipotong Sudah 2,5% kan? Itu gajinya berapa PNS itu? ya, kadang ada yang 3 juta, Ada yang 3 juta. Misalnya kalau ada kadang teman-teman itu 5 juta. Nah itu zakat profesi itu dolim namanya, nggak boleh. kan harusnya diketahui sampai 1 tahun. Iya. Dikiaskan sama yang mas tadi ya. Iya. Jadi harus di rata-rata setahun itu berapa, kemudian
dipotong operasional juga. Kalau punya hutang, dipotong hutang. Nggak boleh misalkan gajinya 10 juta, kemudian 1 tahun 120 juta, operasional 20 juta, 100 juta, utangnya 50 juta, dikurangi 50 juta, maka tinggal 50 juta, belum sampai nisab, nggak boleh belum wajib zakat. Jadi jangan mendolimi, walaupun dia ini udah cukup kaya gitu, wah, belum sebulan 10 juta, masa nggak dikeluarkan zakatnya? Utangnya yang gede. Yang profesi tadi diambilkan dari maksudnya dihitung seperti apa yang zakat profesi? Dihitung ya? Soalnya masih ada mungkin perbedaan ya antara ulama. Maksudnya dihitungnya seperti emas atau seperti? Iya, emas. Seperti emas. Emas. Kalau misalnya dari 10 juta per bulan, ya dipakai sebulan nggak bisa terus. Itu dipotongnya adalah operasional kerja, gitu, bukan operasional kebutuhan keseharian. Kalau jangan butuh, wah saya 10 juta, pengen beli mobil, pengen beli rumah, gitu kan. Nanti nggak selesai, itu malah nggak keluarkan zakatnya. Jadi di rata-rata dulu keluarkan zakatnya dulu, baru kalau menjadikan mau beli mobil serah, mau beli tanah silakan. Jadi dihitungnya dari emas, nisab emas 85 gram emas murni 24 karat. Jadi kurang lebih 85 jutaan. Kalau tabungan juga hitungannya seperti emas. Iya, sama. Sebagian saya kadang-kadang baca dihitungnya dari pertanian. Itu 7,5 jutaan. Ini kurang tepat. Dihitungnya dari emas. Kalau punya tanah sama, misalnya nggak punya hartanya cuma sedikit tapi tanahnya banyak itu. Tanah, Zakatnya tanah. kalau tanah dia ditanamin misalkan beras, itu maksudnya zakat zuru, zakat pertanian. Kalau enggak Enggak. cuma jual beli. Enggak. Nanti kalau misalnya laku tanah di zakat enggak? Tidak, saya belum pernah mendapati zakat tanah. Soalnya kalau di Arab, apalagi itu tidak ada jual beli tanah. Tanah itu milik negara. Oh gitu. Benar gitu. Jadi kalau tanah itu biasanya kalau dipakai untuk cocok tanam, maka ada nisabnya juga, nisabnya seberapa. Ataupun zakat buah-buahan itu hanya ada 2 saja. Zakat kurma, kalau buahnya itu kurma, ataupun anggur kering. Anggur ini yang dizakatin, yang selain 2 buah ini tidak wajib dizakat. Nah, sampai di sini hal ini soal ada pertanyaan. Nggak sampai 85 juta nggak wajib zakat. Gimana? Nggak wajib. Kalau mau sedekah boleh, tapi nggak wajib zakat. Okay. Jadi kalau kadang-kadang kalau ada orang atau lembaga yang jangan sebulan udah 5 juta ini kan banyak gitu, atau wajib zakat dikurang 11,6%, malah dolim. Yang seperti ini dolim. Tuh ya, ada pertanyaan lain? Berarti untuk lazis itu harus banyak perbaikan. Iya. Kan banyak kan ada lazis langsung jemput. Itu langsung jemput aja. Nah, menerangkan gini wajib zakat ini kan kadang orang kaya kan intinya. Intinya cuman Mantat lagi sana gitu. Zakat, ya Pak zakat, istisyar zakat, ya dikeluarkan zakat dijemput. Jalan belum tahu ilmunya, maka harusnya dikaji lebih dulu. Ya, seperti itu hal min soal dan yang lain cukup ya. Kalau cukup kita cukupkan sekian pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.